Assalamualaikum cantik. Welcome to the Kinship channel again. Hai. Sore ini masih ketemu dengan Saria. Di video kali ini kita bakalan membahas hal-hal yang berkaitan dengan lembaga-lembaga yang ada di pasar modal Indonesia. Topiknya sudah Sari pilih, yaitu adalah perusahaan efek atau dikenal sebagai sekuritas. Kalau misalkan kalian sudah nonton video-video Sari sebelumnya, Sari ada clue-nya ataupun membongkar sedikit berkaitan tentang perusahaan efek tadi atau sekuritas. Detailnya langsung saja, yuk kita mulai. Perusahaan efek atau yang kita kenal tadi sebagai sekuritas itu adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dan mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan. Kegiatan usaha di sini adalah sebagai perantara pedagang efek dan juga penjamin emisi efek, dan yang terakhir itu adalah manajer investasi. Ketika perusahaan melakukan kegiatan usaha, salah satu di antaranya yang Sari sebutkan tadi, atau mampu menjalankan semua kegiatan usaha tersebut secara sekaligus, maka dia bisa dikatakan sebagai perusahaan efek atau sekuritas. Ketika perusahaan memilih untuk menjalankan satu kegiatan usaha ataupun semua tadi secara sekaligus, itu tergantung pada perusahaan itu sendiri. Kalau misalkan modalnya cukup atau SDM atau sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut tersedia, maka bisa saja dia memilih untuk menjalankan salah satu di antara kegiatan usaha yang saya sebutkan tadi atau menjalankan semuanya. Oke. Detailnya mengenai kegiatan-kegiatan usaha yang Sari sebutkan tadi kita bahas di sini. Pertama yaitu adalah perantara pedagang efek atau bisa juga disebut sebagai broker atau dealer. Kalau misalkan kalian pernah dengar itu. Jadi, kegiatan usahanya itu sebenarnya seperti apa sih? Kegiatan usahanya itu adalah jual beli efek. Baik efek di sini berupa obligasi, reksadana, saham ataupun turunan-turunannya. Baik lagi itu untuk kepentingan sendiri ataupun untuk kepentingan pihak lain. Nah, itulah kegiatan usaha bagi perantara pedagang efek. Pedagang efek atau yang kita kenal sebagai sekuritas tadi, itu posisinya itu bisa dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai anggota bursa, ada juga disebut sebagai non anggota bursa. Kalau dia anggota bursa, berarti dia punya tugas di bagian administrasian, itu salah satu kewajiban dia. Tapi kalau dia adalah non anggota bursa, maka dia tidak ada kewajiban untuk melakukan administrasi. Itu dia. Satu lagi, kalau kalian pernah dengar orang-orang yang pengen investasi saham itu gimana ya? Nah, mereka harus melalui perantara pedagang efek. Jadi, mereka bisa membuka rekeningnya ke sekuritas tadi atau disebut sebagai perusahaan efek. Ingat, harus yang tercatat atau yang memang sudah memperoleh izin dari otoritas jasa keuangan. Yang kedua yaitu adalah penjamin emisi efek atau bisa dikenal sebagai underwriter. Jadi, kegiatan usahanya itu adalah perusahaan di sini membantu para calon emiten ataupun perusahaan yang ingin go public di pasar modal Indonesia. Khususnya dari segi penawaran umum efek. Kalau misalkan ada perusahaan yang ingin listing di Bursa Efek Indonesia, melakukan penawaran umum dan ternyata masih ada sisa efek yang belum terjual, maka perusahaan efek di sini atau sekuritas tadi bisa membeli sisanya tadi karena dia kan disebut sebagai penjamin emisi efek. Atau kalau misalkan mereka tidak ingin membeli efek yang belum terjual tadi, bisa saja perusahaan efek di sini akan terus berusaha agar semua efek tadi bisa terjual. Yang terakhir, yang ketiga, ini disebut sebagai manajer investasi atau MI. Jadi adalah perusahaan yang melakukan pengelolaan dana portofolio atau kumpulan dana dari masyarakat. Jadi mereka itu melakukan pengelolaan portofolio efek pada nasabah-nasabah tertentu.
asalkan ini memang sudah sesuai perjanjian dan juga berdasarkan pada peraturan pengawasan yang ada di pasar modal. Itu salah satu bentuknya. Bisa juga ini ada bentuk lain seperti pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk tidak satu orang, berarti ini untuk kumpulan beberapa orang, yang mana dana mereka tadi dikumpulkan itu nanti akan disalurkan ke produk-produk pasar modal yang memang sudah diatur dalam peraturan pengawasan yang ada di pasar modal. Jadi ibaratnya ini bertolak belakang dengan yang dilakukan oleh bank ataupun asuransi ataupun dana pensiun, karena dana yang dikumpulkan dari masyarakat itu mereka sendiri yang melakukan pengelolaannya. Nah, berbeda dengan MI, karena ini bisa saja dari satu orang ataupun beberapa orang yang ingin dana mereka itu dikelola. Oke, itulah sharing singkat kita mengenai perusahaan efek atau sekuritas. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sari minta maaf kalau dalam video ini Sari banyak melakukan kesalahan. Tungguin video-video berikutnya di sore menjelang senja ini. Semoga kalian tidak bosan dengan Sari. Sari pamit. Assalamualaikum cantik.